Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau RUU P2 APBN tahun anggaran 2023. Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan dan masukan terhadap RUU P2 APBN tahun anggaran 2023 yang disampaikan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2024 lalu. Pandangan dan masukan ini berguna dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Dalam rapat paripurna ini izinkan kami menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi DPR RI mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi. Pertama, Marinus Gia SEMAK mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, Dr. Dev Akbar Syah Fikarno Laksono ME mewakili fraksi Partai Golongan Karya. Ketiga, Haji Rahmat Muhajirin SH mewakili fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Keempat, Haji Fauzi Amro MSI mewakili fraksi Partai Nasdem. Kelima, Dr. Haji Muhammad Kadafi SHMH mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Keenam, Bramantio Suwondo MMIR mewakili fraksi Partai Demokrat. Ketujuh, Dr. Diplomat Ignatius Hajah Diah Nurwitasari MIPOL mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kedelapan, Haji Boyman Harun SH mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Dan kesembilan, Haji Iip Miftahul Khoiri SPD mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, dalam 10 tahun terakhir perekonomian global bergerak sangat dinamis. Berbagai guncangan menciptakan tantangan yang sangat kompleks. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu syok terberat, meluluh lantahkan dunia, mengancam keselamatan jiwa, menggoyang pilar-pilar perekonomian, dan mengancam stabilitas sektor keuangan. Alhamdulillah Indonesia mampu merespons tantangan tersebut dengan tepat dan efektif dan relatif cepat. Salah satu instrumen adalah melalui APBN, dan ini dapat terjadi karena kolaborasi solid antara pemerintah dan DPR untuk melindungi segenap lapisan masyarakat. Meredanya pandemi COVID-19 tahun 2023 tidak serta-merta diikuti pemulihan perekonomian global. Risiko ketidakpastian masih tinggi. Eskalasi tensi politik dipicu perang Ukraina, Palestina, dan ketegangan kawasan Asia telah menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok yang sungguh luar biasa. Hal ini memicu volatilitas harga komoditas, menimbulkan tekanan inflasi yang terburuk dalam 40 tahun terakhir, dan kemudian meningkatkan suku bunga serta perlemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika.
Bank sentral di berbagai negara merespon dengan kenaikan suku bunga acuan untuk meredakan tekanan inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Inflasi masih berada pada level yang tinggi dan ekonomi global mengalami debt distress dengan perlambatan pertumbuhan menjadi akibatnya. Bagi Indonesia, pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir 2022 memberikan sinyal positif dan membangkitkan optimisme untuk pemulihan ekonomi. Hal ini sekaligus menjaga momentum reformasi struktural dan penguatan fondasi ekonomi. Meskipun demikian, di tengah ketidakpastian global yang eskalatif, Indonesia memahami diperlukan upaya untuk terus memitigasi berbagai guncangan dan risiko. Peranan APBN sebagai peredam shock atau shock absorber melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi. Penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting pada saat dinamika keuangan global meningkat. Disiplin pengelolaan fiskal menjaga keberlanjutan fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang negara, menciptakan pendalaman pasar keuangan dan juga menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN yang sehat, kuat, dan kredibel menjadi modal kokoh untuk mendukung agenda pembangunan dan terus memperbaiki kesejahteraan serta mewujudkan keadilan. Kebijakan fiskal tahun 2023 dirancang untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. Tema kebijakan fiskal tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan DPR dan seluruh masyarakat Indonesia, kinerja APBN 2023 terus membaik dengan disiplin fiskal yang terus dijaga. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan revenue rasio yang meningkat dan keseimbangan primer yang mencapai positif serta defisit APBN yang terkendali dan rasio utang pemerintah terhadap GDP yang menurun. Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang kami hormati, pada tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah atau LKPP mencatatkan beberapa prestasi yang cukup menonjol. Pertama, keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak tahun 2012. Kedua, surplus laporan operasional ini juga pertama kali terjadi sejak penerapan basis accounting accrual tahun 2015. Ketiga, kenaikan ekuitas pemerintah atau negara tanpa melalui revaluasi pertama kali terjadi sejak tahun 2015. Pada tahun 2023, pengelolaan transaksi APBN juga mengalami perbaikan. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa mencapai nilai terendah yaitu hanya 19 triliun sejak tahun 2008. Ini adalah silpa terendah. Dan untuk pertama kalinya transaksi antar entitas bernilai nihil. Ini menunjukkan semakin baiknya pemerintah di dalam mengelola APBN dan cash flow sehingga semua transaksi dapat terkonsolidasi
dan diidentifikasikan dengan baik. Berbagai kebijakan yang ditempuh dan pengelolaan APBN yang sehat ditopang dan mendukung perekonomian Indonesia yang berdaya tahan atau resilient untuk menghadapi tantangan dan guncangan yang terus terjadi. Inflasi terus dijaga rendah untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang tetap berada di atas 5% atau 5,05% pada saat suku bunga di Amerika Serikat melonjak 500 basis poin. Kinerja pertumbuhan yang kuat juga diikuti dengan stabilitas harga. Laju inflasi terkendali pada tingkat 2,6% year on year. Lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,5% year on year. Laju inflasi Indonesia jauh lebih rendah dan stabil dibandingkan negara-negara G20 seperti Rusia yang mengalami 7,4%, Turki mencapai 64,8%, dan tentu kalau dibandingkan dengan Argentina yang negara sedang mengalami krisis, inflasinya mencapai 211,4%. Kinerja makrofiskal Indonesia tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. Defisit fiskal terkendali dan bahkan diturunkan cukup rendah, yaitu pada tingkat 1,61% PDB. Dan rasio utang bertahap telah menurun lagi sesudah mengalami kenaikan akibat pandemi, yaitu pada kisaran 39,2%. Indonesia termasuk negara yang melakukan konsolidasi fiskal tercepat tanpa mendisrupsi pertumbuhan dan kinerja ekonomi. Reformasi struktural disertai pengelolaan fiskal yang prudent untuk mendukung perbaikan dan pemulihan kesejahteraan rakyat yang terpukul akibat pandemi. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,86% tahun 2022 menjadi 5,32% tahun 2023. Angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36%. Indeks pembangunan manusia naik dari 73,77 menjadi 74,39. Pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati, pemerintah menghargai respons positif dari fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN terkait pertumbuhan ekonomi 2023 yang mencapai 5,05. Pandangan FKB mengenai komponen konsumsi masyarakat yang hanya tumbuh 4,82% year on year, ini karena efek rambatan pandemi sehingga kondisi masih belum sepenuhnya pulih. Namun aktivitas konsumsi rumah tangga yang tumbuh pada tingkat 4,82% menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil di tengah terpaan inflasi global yang tinggi, suku bunga global yang tinggi, dan nilai tukar yang mengalami tekanan. Pemerintah berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh fraksi PKS tentang pertumbuhan ekonomi 2023 yang belum mencapai asumsi 5,3%. Kondisi ekonomi periode pemulihan pandemi masih merupakan tantangan, namun pemulihan jelas terlihat. Konflik geopolitik, fragmentasi global, disrupsi dari supply chains, dan level inflasi global menjadi penghalang pemulihan ekonomi global. Kondisi ini membatasi perekonomian
global yang hanya tumbuh 3,3% pada tahun 2023. Dengan melemahnya perekonomian global menurunkan secara signifikan kinerja ekspor Indonesia, baik dari sisi volume maupun harga. Kinerja ekspor Indonesia tahun 2023 mengalami perlambatan. Pertumbuhan hanya sebesar 1,3% year on year. Hal ini turun drastis dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 16,2%. Tekanan perlemahan ekspor cukup besar menyebabkan GDP atau PDB Indonesia juga mengalami perlemahan karena kontribusi ekspor adalah sebesar 21,4% terhadap produk domestik bruto. Pemerintah sepakat dengan pandangan fraksi PKB bahwa inflasi inti mencerminkan daya beli masyarakat. Pemerintah melakukan pemantauan pergerakan inflasi inti secara rutin dan tentu ini merupakan domain utama Bank Indonesia. Saat ini inflasi inti dalam tren kecenderungan menurun. Di awal 2023, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemantauan terkini inflasi sudah mulai mengalami perbaikan. Indikator konsumsi masyarakat seperti penjualan mobil, motor, konsumsi semen, dan konsumsi listrik menunjukkan tren penguatan. Menanggapi pandangan fraksi PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN terkait inflasi yang terjaga stabil di dalam rentang 3 plus minus 1. Kami sampaikan bahwa inflasi 2023 adalah sebesar 2,61 dan ini merupakan angka terendah dalam 2 dekade terakhir di luar pada masa pandemi. Pemerintah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan dan melaksanakan koordinasi secara komprehensif melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif atau 4K. Pemerintah mengendalikan harga pangan dengan melakukan stabilisasi pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan kebijakan import secara terukur. Pemerintah berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Bank Indonesia melalui forum tim pengendali inflasi pusat atau TPIP dan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Pemerintah sependapat dengan fraksi Partai Nasdem agar pemerintah terus melakukan pendalaman pasar keuangan domestik. Dengan demikian, yield dari surat berharga negara akan semakin kompetitif dan untuk mengendalikan debt service ratio pemerintah. Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dilakukan secara konsisten, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPS, OJK dalam strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Hal yang disasar adalah mendorong terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, liquid, dan mendorong efisiensi pembayaran bunga utang pemerintah. Menanggapi pandangan dari fraksi PKS, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat suku bunga SBN menjadi salah satu beban di dalam pelaksanaan APBN. Pemerintah terus melaksanakan kebijakan fiskal yang prudent dan APBN yang sehat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor pemegang surat berharga negara.
Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif dan menjaga fondasi dan fundamental ekonomi serta APBN serta stabilitas makroekonomi. Hal ini mendukung kinerja surat berharga negara dan menjaga juga penerbitan serta pembayaran yield SBN sesuai jadwal. Saat ini SBN Indonesia termasuk yang memiliki competitiveness tinggi dan spread yang sangat kecil dengan US Treasury. Menanggapi pandangan fraksi PKB terkait harga ICP atau minyak, kami sampaikan bahwa volatilitas harga minyak mentah dunia dipengaruhi baik oleh geopolitik maupun dari sisi pemulihan demand dan supply secara global. Dari hal ini kebutuhan bakar minyak dalam negeri juga mengalami kenaikan seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, lifting minyak mentah dan gas di Indonesia mengalami penurunan. Belanja APBN terus dioptimalkan sebagai stabilisator dan peredam shock atau shock absorber sehingga masyarakat tidak terombang-ambing oleh gejolak yang terjadi pada harga minyak dunia. Pemerintah berterima kasih atas catatan yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN dan PKB berkaitan dengan tax ratio. Pemerintah terus berupaya menjaga agar tax ratio terus ditingkatkan. Peningkatan tax ratio tahun 2023 terjadi dengan penerimaan pajak melebihi target undang-undang. Pemerintah terus meningkatkan perbaikan dari sisi internal dan juga bekerja sama dengan stakeholder eksternal. Secara internal tax ratio dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan yang harus terus diefisienkan. Dari sisi eksternal, pemerintah menghadapi tantangan situasi global yang menantang. Kami juga terus bekerja sama dalam forum Global Taxation agar Indonesia tidak terancam oleh base erosion profit shifting, praktek penghindaran pajak antar negara. Menanggapi pandangan fraksi Partai Nasdem untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui evaluasi dan metode penyampaian SPT tahunan yang semula berdasarkan physical presence dan paper base menjadi electronic base, serta mengembangkan e-faktur serta bukti potong elektronik atau e-bupot. Dapat kami sampaikan penyampaian SPT tahun anggaran 2023 untuk PPh orang pribadi mencapai 88% atau 17,1 juta wajib pajak dari 19,4 juta wajib pajak yang wajib lapor. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 86,8%. Mayoritas SPT juga disubmit secara digital online. Kami berterima kasih atas dorongan fraksi Demokrat untuk terus melakukan reformasi perpajakan yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan historis, data tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan tax rasio setiap tahun dari 8,32% tahun 2020
naik menjadi 9,12 tahun 2021 menjadi 10,39 tahun 2022 dan tahun 2023 di 10,31. Kondisi ini dikontribusikan oleh penerimaan kepabeanan, cukai, dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan juga kenaikan dari sisi perpajakan serta volatilitas dari harga komoditas termasuk CPO. Kami menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi PDI Perjuangan agar pemerintah terus menyampaikan penjelasan mengenai belanja pemerintah pusat yang harus disampaikan dalam mengalokasikan baik melalui anggaran KL maupun pada belanja BUN. Pemerintah terus berpedoman pada kebijakan dan sasaran pemerintah yang tertuang dalam RPJM dan prioritas nasional serta RKP di dalam mengalokasikan anggaran pemerintah baik di KL, BUN maupun transfer. Tahun 2023 belanja pemerintah diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan perlindungan sosial. Program Indonesia Pintar 18,1 juta penerima, Kartu Indonesia Pintar 916,8 ribu mahasiswa penerima, tunjangan profesi untuk 2.207,5 ribu guru non-PNS, tunjangan khusus insentif bagi 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non-PNS. Tentu yang PNS sudah masuk di dalam seluruh belanja pegawai. Prioritas belanja pendidikan diberikan kepada penyaluran bantuan operasi perguruan tinggi atau BOPTN. Di bidang perlindungan sosial, belanja diprioritaskan untuk menyalurkan kartu sembako, BLT El Nino untuk 18,8 juta kelompok penerimaan manfaat dan kartu prakerja untuk 1,1 juta peserta. Pemerintah berterima kasih kepada fraksi Partai Golkar, PAN, dan Nasdem dalam pandangan mengenai serapan anggaran belanja pemerintah yang tinggi, yaitu sebesar 100,13%. Anggaran belanja pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung prioritas dan target pembangunan nasional. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi Partai Demokrat bahwa belanja negara harus memperkuat perekonomian domestik dengan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Pemerintah terus berupaya memastikan agar pelaksanaan belanja negara dilakukan secara hati-hati dengan tata kelola yang baik, responsif, antisipatif namun tetap akuntabel. Masih cukup kuatnya pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa pada tahun 2023 APBN mampu menjaga daya beli dengan melakukan fungsi sebagai peredam shock terhadap berbagai tekanan global yang telah kami sampaikan di depan. Menanggapi pandangan fraksi Gerindra, fraksi PKS, bahwa pemerintah perlu memberi perhatian khusus dan serius di sektor pertanian, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah melanjutkan perhatian khusus terhadap sektor ketahanan pangan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah menyiapkan berbagai program dukungan untuk petani termasuk meningkatkan produktivitas. Dukungan tersebut antara lain 1. Penyaluran subsidi pupuk yang bertujuan menjamin ketersediaan pupuk
yang bermutu dengan harga terjangkau. 2. Program bantuan langsung benih unggul atau BLBU yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat. Ketiga, penyediaan sarana produksi pertanian atau SAPROD. Keempat, pembangunan bendungan saluran irigasi untuk penyediaan kebutuhan air terutama pada musim kemarau dan pada saat terjadinya musibah El Nino. Pemerintah menyediakan juga pembiayaan murah atau UMKM khusus untuk petani melalui fasilitas subsidi bunga KUR sebesar 2,6 triliun ditujukan agar akses permodalan bagi petani dapat dijamin, terutama difokuskan pada sektor produktif, sektor pertanian, sektor perikanan, dan juga sektor perdagangan jasa dan industri pengolahan. Pemerintah sependapat dengan fraksi Partai Demokrat agar pemerintah mengelola defisit APBN secara hati-hati dan bijaksana. Tahun 2023 rasio defisit APBN terhadap PDB menurun tajam pada tingkat 1,61%. Ini adalah defisit yang terendah sejak 2012. Pemerintah menjaga defisit agar tetap aman sesuai dengan amanat dan rambu-rambu Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu tidak melebihi 3% dari PDB dan menjaga rasio utang PDB di bawah 60%. Pemerintah sepakat dengan fraksi P3 dan PKS agar pemerintah mengelola utang secara prudent sehingga target defisit tetap terjaga. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah termasuk pembiayaan kreatif. Kebijakan diharapkan untuk terus menjaga disiplin fiskal, menaikkan penerimaan, menjaga disiplin belanja, dan terus meningkatkan inovasi pembiayaan. Kebijakan pengendalian pembiayaan utang terus dilakukan agar kesinambungan fiskal terjaga. Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Lebih lanjut disampaikan bahwa risiko utang pemerintah pada tahun 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali. Rasio utang adalah pada angka 39,2%, termasuk terendah baik pada perbandingan negara ASEAN maupun G20. Atas pandangan fraksi P3, pemerintah menggunakan silpa untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan memenuhi kewajiban yang tertunda melalui optimalisasi penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan APBN. SAL juga digunakan untuk menstabilkan yield SBN agar kita tidak terekspos pada saat dinamika market atau pasar surat berharga bergejolak akibat dampak global. Berkenaan dengan tanggapan fraksi Partai Golkar agar pemerintah menjelaskan lebih detail mengenai kebijakan penggunaan SAL tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran, penggunaan SAL tahun 2023 adalah sebesar 35 triliun rupiah. Dengan penggunaan SAL tersebut pada akhir tahun 2023
maka sisa anggaran lebih, pembiayaan lebih atau silpa hanya sebesar 19,38 triliun rupiah. Hal ini turun sangat signifikan dibandingkan silpa tahun 2022 yang mencapai 130,6 triliun rupiah. Penurunan silpa menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR agar APBN menjadi lebih efektif dan efisien dan menghasilkan besaran silpa yang optimal. Sisa SAL yang belum digunakan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas atau liquidity buffer untuk tahun berikutnya. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, menanggapi pandangan dari seluruh fraksi agar pemerintah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK serta terus melakukan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan bagi kementerian lembaga yang tidak memperoleh opini WTP, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti dan terus berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK bersama dengan rencana aksi yang rinci dan terukur di dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima pemerintah. Pemerintah juga melakukan monitoring atas penyelesaian secara berkala dilaporkan kepada BPK dan menjadi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPR RI kepada pemerintah dalam upaya kita terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP selama 8 tahun berturut-turut sejak 2016. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPR yang selama ini terus mendukung dan bekerja sama secara baik dalam merumuskan APBN, mengawal pelaksanaan dan membahas akuntabilitasnya. Pimpinan dan para anggota yang kami hormati, demikianlah tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR secara lebih rinci kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok tanggapan pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2023 pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Kita semua pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita dalam menjalankan tugas negara. Semoga pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2023 menjadi akhir yang baik bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan termasuk COVID, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa terus meridhoi jalan untuk menjalankan tugas konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat dan membangun Indonesia. Semoga janji dan cita-cita Republik dapat diwujudkan
melalui pengelolaan APBN yang akuntabel sehingga tercapai masyarakat adil, makmur, sejahtera, baldatun, toyibatun, warobun, gofur. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Kami ulangi supaya sempurna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.